Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dari Tutorial. Hari ini kita ada tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo yang tombol on off-nya masuk ke dalam seperti itu. Jadi tidak bisa kita tekan, tapi kita charger ya tampil untuk casan seperti itu. Jadi ini bukan karena mati total kerusakan software, tapi karena murni ini tidak bisa ditekan, jadi dia tidak bisa lagi untuk menyentuh switch di bagian dalam. Karena untuk tombol handphone ini biasanya terdapat dua macam. Yang pertama ini tombol yang nempel di body ataupun di cover, kemudian di bagian dalam itu ada switch. Kalau di Samsung ada switch on off nya, tapi kalau misalnya seperti Xiaomi, Oppo, Realme ataupun iPhone, dia ada semacam switch, tapi bukan switch seperti untuk kontak saja, sekelar saja seperti itu. Nah ini seperti ini ada yang jual kalau untuk bagian dalam, karena dia ada lempengan plat yang terhubung, karena dihubungkan oleh semacam plat, membran plat seperti itu yang seperti setengah lingkaran, tapi kalau kita tekan dia akan menyentuh, kemudian dilepas dia akan tidak terkonek seperti itu. Jadi seperti tombol keyboard yang handphone jadul itu, seperti handphone zaman dulu ada yang pakai tombol. Yang bagian tombol seperti ini ada platnya nih. Ini sama seperti ini, ya harus ada plat ini. Jadi kalau misalnya sekedar jebol saja, bisa kita ambil dari bekas tombol handphone jadul, kita pindahkan sini. Nah, kita tempel, kita lepas di sini, kita ambil saja ini. Bisa juga menggunakan darurat atau timah rokok bisa, tapi itu tidak harus disentuhkan. Ini baru kita tutup dengan isolasi seperti ini. Nah ini kalau misalnya tombolnya jebol, tapi kalau misalnya seperti Samsung dia harus ada switch, jadi kita harus ganti switchnya. Itu yang agak membedakan, agak repot kalau dia seperti handphone Samsung seperti itu. Macam seperti ini dia handphone Samsung, jadi dia kali kita bisa gunakan kabel jumper saja. Kalau misalnya rusak on off, kita ambil untuk satu dari ground, kemudian yang satu dari switch bekas yang on off nya, jadi kita sentuhkan untuk menghidupkan, bisa kita sentuhkan. Nah bagaimana kalau misalnya ini bagian dalam, nah ini seperti ini advance, ini kita jumper saja karena dia fleksibel on off nya sudah hilang, jadi kita kali menggunakan kabel saja seperti itu. Untuk tutorial ada itu menghidupkan handphone tanpa switch on off seperti itu. Nah sekarang untuk permasalahan yang di bagian luar yang bermasalah, itu prinsip kerjanya adalah dia terdapat karet di bagian tombol luarnya ini. Nah yang bagian luar sekali itu adalah plastik ataupun plat biasanya, ataupun kalau misalnya seperti ini. Nah seperti ini bekas advance. Nah di sini kan ada karet. Nah karetnya ini yang habis seperti itu. Ini yang nempel di kopernya ini sama juga seperti ini, karetnya yang habis. Nah tetapi switch dalamnya masih hidup kalau untuk seperti ini. Nah, seperti ini ada Oppo juga nih seperti ini. Nah dia menempel di bagian luar seperti ini. Nah, menempel seperti ini. Nah ini karetnya yang hilang, yang habis, karena mungkin terlalu sering, mungkin sudah makan usia. Jadi untuk bagian tombol dalam masih bisa berfungsi, tapi karet di bagian ini yang sudah habis, hilang. Jadi dia sudah rata, tidak bisa lagi ditekan seperti itu. Bagaimana cara mengatasinya? Cukup mudah, tanpa ganti alat, tanpa kita ganti koper. Sebenarnya koper ini ada yang jual seperti kalau misalnya, nah ini Xiaomi, nah, tombolnya ini Xiaomi Note 3. Ini jual koper ada sekitar 50.000. Jadi kalau misalnya kita mau ganti, misalnya sudah rusak, bisa langsung kita ganti saja tombol koper seperti ini. Ini koper Oppo namanya. Kalau Oppo sesuai dengan Oppo kita, kalau Xiaomi sesuai dengan Xiaomi kita. Dia sudah ada tombolnya, jadi tombol karetnya sudah ada, jadi tidak perlu lagi ganti tombol switch dalamnya ini. Tinggal ganti, beli koper, sudah tampil, sudah termasuk tombolnya. Jadi seperti ini. Nah bagaimana kalau misalnya tanpa ganti koper, tanpa ganti tombol ini, kita bisa memperbaiki handphone kita tanpa ganti alat seperti itu. Jadi langsung saja kalau kita tutorialkan. Kalau untuk ini adalah untuk Oppo F5 dengan nomor seri CPH
berapa, 1725 nih. Jadi yang pertama kita buka dulu untuk SIM tray-nya. Kemudian kita bisa buka kopernya karena dia tidak ada baut di bagian sini. Beda dengan handphone Xiaomi, handphone F1s itu ada baut. Nah, selanjutnya kita bisa buka menggunakan bekas ATM ini. Kalau misalnya masih terlalu rapat, kalau ini kan sudah sering dibongkar jadi sudah renggang, jadi kita gunakan pakai ini. Tapi kalau bisa belum pernah dibongkar, kita bisa gunakan karter untuk buka celah pertama, baru masuk bekas kartu ATM seperti ini. Nah, ini seperti ini. Tapi SIM tray tadi sudah kita lepas untuk dudukan ini. Nah, seperti ini. Karena ini ada fingerprint, jadi hati-hati, jangan langsung kita angkat. Jadi kita pelan-pelan saja sampai fleksibel fingerprint sudah kelihatan, baru kita lepas. Ini kita buka, jangan langsung kita buka karena ada fingerprint, bisa dilepas. Di sini ada fleksibelnya, ini sudah lepas karena kita sudah bongkar. Misalnya ini sudah terpasang, misalnya terpasang seperti ini kita pasang lagi dulu. Nah, misalnya ini masih nempel, tidak bisa kita tarik langsung karena dia fingerprint ada, jadi kita lepas saja. Ini menggunakan kuku, jangan menggunakan benda logam, nanti konslet seperti itu. Nah, ini baru setelah lepas, baru bisa kita lepas seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melihat ini sudah lepas. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah lepas seperti ini. Ini kita bisa melihat tidak ada lagi karetnya seperti ini karena masih ada karet. Nah, ini dia nempel sini. Nah, ini switch bagian dalam masih berfungsi, jadi kalau misalnya kita tekan masih bisa hidup. Nah, tapi kita tekan menggunakan ini tidak bisa lagi karena untuk karetnya ini sudah hilang, habis seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Mudah saja. Ini kita bersihkan dulu, misalnya masih seperti ini. Ini bekas tombol handphone lain, kita bersihkan dulu, buang bekas karet yang lama. Misalnya ini kan, kita buang dulu bekas karet yang lama, kita korek menggunakan jarum sampai kelihatan hanya besinya saja seperti itu. Nah, ini sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita ambil bekas tombol seperti ini, kita potong, ataupun misalnya tidak ada ini, bisa gunakan karet gelang saja, bisa. Kita gunakan karet gelang saja seperti ini. Nah, ini putus, kita bikin sedikit saja, kita potong. Ini kecil sekali, kita potong bekas ini tadi. Misalnya kita tidak ada karet, kecil sekali, harus titik saja seperti ini. Baru kita taruh di tengah-tengah, bekas potongan yang tadi kita taruh di tengah-tengah begini. Nah, begini. Nah, sudah tengah-tengah seperti ini. Aduh, kecil sekali dia punya bekas tombolnya tadi. Ini sebagai tutorial, nanti teman-teman bisa serapi mungkin. Kita hanya membagikan caranya saja. Nah, ini supaya dia tidak lepas, bisa kita lem menggunakan lem Alteco, ataupun sebenarnya lem Alteco lebih kuat seperti itu. Nah, kita taruh saja dulu. Misalnya ini kita tetesi Alteco sedikit. Misalnya ini kita gunakan lem ini saja, karena tidak ada Alteco, kita bisa gunakan lem bekas LCD ataupun lem apa saja. Lem seperti ini, ini bekas lem LCD ini. Nah, kita bisa, ini lemnya bekas lem LCD kita gunakan. Tapi kalau misalnya ada lem LCD saja, lem Alteco saja murah, itu sekitar berapa, 3.500. Nah, kita tempelkan lem sedikit. Misalnya ada lem Alteco lebih kuat seperti itu, baru kita taruh bekas karet tadi di bagian sini. Nah, kita diamkan. Kalau Alteco malah lebih bagus, dia cepat kering, kalau ini agak lambat.
Nah, seperti itu. Ini kondisi yang sudah jadi seperti itu. Nah, ini sebagai bantalan supaya dia bisa sampai di tombolnya ini. Nah, ini kalau karetnya ini tidak ada, jadi dia tidak bisa menekan tombolnya ini. Jadi fungsi karet tadi adalah untuk menyentuh tombol bagian dalam. Jadi kalau misalnya kita tekan ada celah, ketuk. Nah, ini yang bergerak itu naik turun. Jadi ini karetnya ini untuk berfungsi sebagai bantalan atau untuk menekan tombol di bagian dalam. Jadi kalau dia sudah tidak bisa lagi ditekan keras, nah ini karena karetnya tidak ada seperti itu. Jadi otomatis tidak bisa menekan tombol yang di bagian dalam. Otomatis handphone tidak bisa hidup seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah hidup, nah ini seperti ini, hampir sama prinsipnya seperti ini. Ini tombol yang bagian asli. Nah, ini bawaan koper, jadi kita bisa teratasi ganti kopernya saja bisa. Tapi kalau misalnya kita tidak ada koper, mau ganti tidak ada duit, kita bisa ganti karet ini. Kita belikan saja lem Alteco seperti itu biar kuat nempelnya. Untuk karet kita potong saja seperti ini. Kalau lebih kuat nih karet bekas ini bisa potong sedikit saja seperti ini. Jadi fungsinya untuk menekan tombolnya nih. Nah, setelah kering bisa kita pasang di bagian sini. Jadi jangan kita lem terlalu banyak kalau menggunakan Alteco, takutnya nanti bisa merusak. Jadi keringkan dulu di luar, ini terpisah dulu, sudah kering baru kita pasang biar tidak menyentuh tombolnya nih, seperti itu. Sudah selesai baru kita pasang. Ini cukup simpel, tanpa ganti alat, cukup kita belikan lem saja biar kuat lem Alteco. Nah, ini sudah terpasang seperti itu, ada karetnya. Nah, ini bisa semua untuk diatasi semua handphone, sama saja Samsung, Xiaomi, prinsipnya itu sama. Tinggal di bagian dalam apakah dia seperti ini, switch seperti ini, ataupun menggunakan switch seperti Advan tadi, ataupun menggunakan seperti Samsung, itu ada switch bagian dalam, itu beda-beda seperti itu. Tapi prinsipnya sama semua, fungsinya untuk menghidupkan. Bisa juga untuk volume, bisa juga kalau misalnya macet, volumenya habis, karetnya bisa kita ganti seperti ini juga. Oke, ini saja tutorial dari Bang Neri Tutorial, bagaimana cara mengatasi handphone Android kita yang tombolnya masuk ke dalam, tidak bisa ditekan, tombol dalamnya ini macet seperti ini, tidak bisa kita tekan. Kita bisa gunakan karet gelang tadi, karet gelang ini, kemudian kita bisa gunakan karet gelang dan tombol lem Alteco seperti itu. Mungkin ini saja tutorial dari Bang Neri Tutorial, bagaimana cara mengatasi Samsung, Oppo, sama semua yang mengalami tidak bisa ditekan karena nyungsep ke dalam untuk tombol on off nya seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau video ini kurang begitu berkualitas, tapi intinya kita akan membagikan tutorial bagi yang belum mengerti, jadi sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki handphone sendiri. Jadi tidak harus dilakukan di tukang servis handphone, jadi sudah menghemat biaya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Share, like, and komennya ditunggu kalau misalnya ada belum mengerti tentang video ini ataupun tutorial yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sukses.